saya sudah mengirimkan ini ya, lecture note-nya itu yang OFDM ya. Nah, yang OFDM, yang percobaan 7 ya. Jadi kalau saudara apa namanya itu ada 2 program di situ ya, per satu ya. Script generate. Ada 2 ya, satu yang spektrumnya, satunya lagi OFDM untuk yang kanal ideal gitu ya. Apakah itu sudah dilakukan ya? Berhasil semua ya. Jadi spektrumnya muncul gitu ya. Kemudian yang kedua itu gambar ini performance bit error rate terhadap SNR ya. Jadi kalau saudara tidak ada kesalahan typingnya ya, itu semestinya tidak ada masalah ya. Jadi jalan semua itu programnya. Gimana? Saya mau tahu dulu apakah sudah berhasil di running 2 program itu. Atau belum? Halo, halo. Nah, sekarang maksud saya kalau itu sudah berhasil, sekarang kita coba kalau kanalnya itu adalah bukan AWN channel ya, tapi kita pakai kanal yang selective fading ya. Bentar, saya kasih tahu ininya dulu ya ceritanya. Jadi kalau program yang kedua itu ya di percobaan 7 itu kalau kamu running, Anda kan dapatkan ini ya, kurva bit error rate terhadap SNR ya. Itu kalau dia itu kanalnya AWGN gitu loh. Dapat berupa seperti air terjun begini ya. Jadi kanalnya ideal itu maksudnya saudara hanya memperhitungkan apa namanya noise yang ada di sini gitu loh. Jadi ini misalkan transmitter ya, kirim Y gitu, kemudian ini di receive ya, maka R itu kan sama dengan Y dikalikan dengan H ditambah N kan begitu ya rumusnya. Nah hanya ini dianggap ideal, jadi hanya konstanta saja gitu loh. Konstanta yang tidak saudara buat random ya, seperti halnya noise ya. Nah, yang di random itu kan hanya noise-nya saja gitu loh. Yang ini kan hanya dikalikan konstanta normalisasi itu. Nah, ini kita anggap ini kanalnya itu ideal gitu loh. Jadi saudara tidak perlu mempergunakan ekualisasi di sini gitu loh. Nah, kalau misalkan kita anggap ini kanalnya tidak ideal ya, jadi nanti hanya ini saudara generate secara random juga gitu loh, seperti halnya noise gitu loh. Makanya kanalnya menjadi lebih rumit dia ya. Jadi hanya itu tidak sama dengan satu atau sebuah konstanta, tapi berupa bilangan random gitu ya. Nah, sehingga bloknya di sini perlu ditambahi sebelum di demodulasi itu ada blok equalizer ya. Saudara bisa pakai yang paling sederhana zero forcing itu ya. Diekualisasi dulu ya, baru terus masuk di demodulasi. Jadi bedanya di situ toh. Jadi ada faktor ekualisasi dulu ya. Nah ini kalau saya review di codingnya yang M file yang ini OFDM BPSG ini. Jadi kamu bisa lihat kalau yang ideal itu kan dia seperti ini ya. Nah ini ya. Jadi kalau saudara perhatikan YT ini kan sama dengan SQRT 80/64 kali XT ya.
Jadi XT ini adalah sinyal yang ditransmisikan ya, sinyal yang dikirim. Kamu kalikan dengan sebuah bilangan kan begitu ya. Kemudian ditambahi noise. Nah, noise-nya ini adalah EB endol ini ya dikalikan NT. Nah, NT-nya itu dia ngambil dari sini gitu loh. Ini kan dia random ini. Artinya yang di random itu hanya noise gitu loh. Tapi fading-nya enggak, bilangan konstanta. Makanya ini kita anggap ini kanalnya itu ideal gitu loh. Nah, nanti kalau kanalnya tidak ideal ya, saudara harus generate ini pakai bilangan random ya. Variabel H-nya itu ya. Nah, kemudian nanti otomatis sebelum diproses di demodulasi, saudara harus pakai teknik ekualisasi dulu ya. Oke, sebelum lanjut ini saya mau konfirmasikan ya. Mungkin ada mahasiswa yang bertanya gitu ya terkait ini ya. Jadi pertama kan saudara bangkitkan binary ya 0-1 itu ya dengan random. Sehingga nanti muncul bilangan 0 dan bilangan 1 ya. Kemudian setelah itu dimodulasikan dengan BPSK ya, sehingga muncul -1 dan 1 kan begitu ya. Nah, kemudian baru dibuat grup gitu ya, di grup pakai receive ini. Nah, kemudian assigning modulated symbol ya. Jadi ini mengacu di manualnya IEEE 802 11A ya. Jadi kalau di sini saudara lihat FFT-nya kan 64 di sini ya. Nah, subcarrier-nya itu 52 gitu lah. Nah, 52 menjadi 64 itu kan butuh bilangan gitu loh. Jadi saudara harus membuat subcarrier-nya itu juga menjadi 64 ya, bukan 52. Nah, kekurangannya ini saudara harus tambah yang namanya zero padding ya. Jadi dia pakai carrier itu sejumlah 52 ya. Anggap aja ini satu, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3 dan seterusnya sampai 52. Nah, setelah proses modulasi itu kan nanti saudara akan meng-IFFT-kan ya, ada proses IFFT kan. Nah, padahal size IFFT itu 64 gitu loh. Nah, ini tidak boleh langsung di-IFFT-kan ya. Jadi kalau kamu lihat gambarnya ya, nah ini ya. Setelah dia paralel itu ternyata cuma 52 gitu loh. Nah, padahal size-nya ini 64. Jadi saudara wajib melakukan zero padding dulu gitu loh. Nah, jadi yang 52 itu dibuat sedemikian rupa supaya size-nya juga 64 sama dengan IFFT. Nah, kekurangannya itu ya dari 52 ke 64 itu kekurangannya saudara tambahi 000 gitu loh. Nah, tambahi 0 di situ. Nah, kalau untuk memudahkan pada saat saya memberikan teori itu biasanya kan taruh aja di depan 0 semua gitu loh. Nah, itu boleh kalau saudara tidak mengacu ke aplikasi tertentu ya. Tapi kalau sekarang dia mengacunya ke 802.11a itu, jadi ada aturannya. Nah, ini aturannya tuh seperti ini, Dek. Ya. Jadi yang ditambahi 0 itu ya, itu ada di depan, kemudian di tengah-tengah ya, dan di belakang ya. Jadi karena dia mengacu ke aplikasi ini 802.11a ini. Nah, yang aslinya seperti ini jumlahnya 56 ya. Nah, ini saudara nanti bagi 2 dulu dia gitu loh. Nah, ini bagi 2 dulu ya. Separuh-separuh gitu ya. Nah, kemudian baru saudara tambahkan 0 di sini. 0 ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 ya. Memang ini aturannya ini 6 buah 0 gitu ya. Kemudian ini data 1. Kemudian tengah-tengah ini ada 1 0 di sini gitu loh. Nah, kemudian data yang kedua gitu loh.
Dan terakhir zero-zeronya itu ada 5 gitu loh. 5 zero. Jadi 5 tambah 1, 6 tambah 6, 12 ya. Nah, 12 ditambah sisanya ini ya. Nah, jadi total jadi 64 ya. Nah, ini adalah keterangan daripada bahwa zero padding-nya ya, itu tidak boleh ngawur ya kalau memang mengacu pada aplikasi tertentu. Gimana? Paham ya, saudara mengartikan codingnya ini? Jadi zeros itu maksudnya kalau saudara panggil zeros itu dia nanti akan membentuk 0 gitu loh, perintah zeros itu. Nah, NSIM ini berapa ini? NSIM ini kan 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat 4 itu berapa? 10.000 ya. 10.000,6. Jadi nanti kalau di running zeros 10.000,6 artinya ada 10.000 baris 6 kolom ya. Itu 0 isinya gitu loh. Jadi artinya dia itu mempergunakan kalau yang ke bawah ini bukan frekuensi ya, tapi berbasis waktu kalau ke bawah. Ya. Jadi yang yang 6 ini adalah nanti carrier-nya gitu loh. Nah, jadi nanti setelah ini ditata sedemikian rupa ya, maka dia akan menjadi bentuknya seperti ini dia. Berarti ini 10.000 kali berapa ini? 64 ya. Nah, jadi 64 sesuai dengan FFT-nya, size FFT-nya ya. Yang sebelumnya 52 sekarang dia jadi 64. Jadi yang ke kanan ini berbasis frekuensi dia ya. Kalau dia turun itu berbasis waktu. Soal ini kadang bisa berbeda ya. Jadi ada yang memang ke bawah ini bukan frekuensi dia, tapi berbasis waktu. Ada juga yang ke bawah ini berbasis frekuensi, yang ke sana berarti waktu ya. Jadi tergantung ini si programmer gitu ya, tapi intinya sama saja gitu loh. Sehingga nanti tidak terbalik gitu ya. Itu biasanya terbalik pada saat saudara memproses cyclic prefix ya, CP. Jadi yang diproses di CP itu ya, tolong hati-hati ya, itu adalah berbasis subcarrier ya, subcarrier-nya. Bukan berbasis waktu, tapi berbasis subcarrier. Jadi kalau di coding itu ya, yang saudara hadapi atau yang saudara gunakan itu, dia yang ke kanan itu carrier-nya gitu loh. Nah, 64 kan, dia ambil 16 gitu ya. 16 nanti taruh di sini. Makanya jadi total 80. Nah, nanti totalnya bagaimana? Nah, karena ini kan berupa matrik ya, bukan hanya berupa vektor gitu ya. Matrik berarti nanti kan dia otomatis menjadi 10.000 kali 80 kan begitu ya. Kalau sudah ditambahi cyclic prefix. Jadi penjelasannya itu. Nah, kemudian saudara kan nanti melakukan cyclic prefix remover ya. Nah, itu adalah di sini appending cyclic prefix. Oh, ini CV-nya yang di di add gitu ya. Yang remove itu berarti ada di di receiver. Nah, ini ya. Jadi dia di di indeks ke 17 nanti dibuang ya. Dari dia di indeks ke 17, misalkan di mana indeks ke 17 tuh ini gitu loh ya. Dia start dari sini sampai 80 itu yang terambil ya. Jadi yang sisanya di sini apa? Ini dibuang ini ya.
Itu kalau kondisinya sinkron. Nah, ini sudah ada nih. Removing cyclic traffic ya. Nah, setelah itu dia baru dimodulasikan ya, diplot. Jadi itu penjelasannya ya. Nah, karena saudara sudah nyoba itu, saya sekarang beri programnya yang relik ya, yang relik fading. Relik fading ini copy. Aduh, saya kirim ke grup deh. Jadi di situ ada 10⁻⁶ number of bit per simbol ya. Jadi nanti bedanya itu seperti yang saya bilang ya. Jadi saudara harus mengasumsikan hanya itu bukan ideal ya, tapi non ideal atau frekuensi selective fading ya. Sehingga di situ hanya itu di random gitu ya. Nah, di random pakai rumus mirip dengan yang ada di white Gaussian noise itu ya. Pakai run dikalikan 1/2 itu ya. Nah, setelah itu baru nilai ataupun simbol yang di receive oleh si receiver dikalikan dengan H yang saudara random itu. Nah, setelah itu nanti harus masuk ke equalizer ya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pengaruh fading itu. Ya, dia pakai zero forcing ya. Jadi ada pembagian Y dibagi H gitu aja. Nah, jadi nanti di sini, kalau di sini kan dia memang tidak ada di sini ya, karena dia ideal. Jadi kalau tidak ideal, nanti saudara harus menyisipkan sebuah equalizer ya. Silakan di running coba ya, itu sudah saya kirim di grup ya. Jadi kalau kamu benar merunningnya ya, tinggal copy paste aja sih sebenarnya itu. Udah ketemu gambarnya ya, kurva bit error rate terhadap perubahan sinyal to noise ratio. Ya, saya tunggu konfirmasimu ya. Kalau yang sudah berhasil ya, dikabari saya. Nah, itu. Hafal sudah ya. Jadi kamu cek ya, apa yang saya bilang tadi itu. Ada H yang dibuat random gitu ya. Kemudian ada ekualisasi yang merupakan persamaan tambahan gitu ya, bahwa Y hat gitu ya, Y hat itu sama dengan Y dibagi H ya. Ya, jadi Y dibagi H itu adalah equalizernya ya. Jadi Y hat gitu ya, Y sama dengan Y dibagi H gitu.
Jadi zero forcing itu sebenarnya sederhana sekali ya prinsipnya. Equalizer ini ya. Jadi kalau ada simbol yang masuk ya ke blok ini V misalkan, ini W, maka V itu nanti sama dengan W dibagi H gitu aja. Nah, H-nya ini adalah H dari hasil generate fading yang saudara buat itu gitu loh, yang dari random itu. Mahasiswa kalau ada yang mau tanya boleh ya terkait setup H-nya begitu, ataupun terkait ekualisasinya juga. Kalau sudah paham ya nggak usah ya. Kalau misalkan ada yang tanya boleh ya. Jadi kalau percobaan 7 itu adalah yang minggu lalu yang sudah saudara kerjakan. Nah sekarang ini adalah percobaan ke-8 ya. Jadi modulnya sama aja, cuma beda sedikit ininya ya, penggunaan kanalnya ya. Jadi kanalnya adalah tidak ideal. Jadi kalau kamu membuat laporan resminya, tolong dipisah ya, jangan digabung ya. Jadi yang minggu lalu itu adalah untuk gambar spektrumnya OFDM dan OFDM yang berjalan di kanal ideal gitu ya, AWGN channel itu. Tapi yang sekarang adalah OFDM yang kita gunakan sebagai kanal frekuensi selektif ya. Jadi nanti judulnya seperti itu. Oke.